warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 PKN MI 2022B yang beranggotakan saya Muhammad Bilanafi, Saya Fareza Ziprayoda. Saya Emilah Malfarizi. dan teman saya satu lagi yaitu Ahmad Zea yang sekarang menjadi videografer. Oke. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan atau menjelaskan mengenai kesetaraan gender. Oke. Kesetaraan gender ini adalah prinsip dasar yang menandakan hak-hak, tanggung jawab dan peluang yang sama bagi semua individu tanpa memandang jenis kelamin mereka. Konsep ini melibatkan penghapusan diskriminasi berbasis gender baik di dalam rumah tangga, tempat kerja maupun dalam masyarakat umum. Kesetaraan gender ini mengakui bahwa laki-laki dan perempuan memiliki nilai, potensi, dan kontribusi yang sama dalam segala aspek kehidupan. Hal ini tidak hanya mencakup pemberian hak yang sama, tapi juga mencakup pemahaman dalam terhadap peran gender, menghormati keberagaman identitas gender, serta menciptakan lingkungan yang mendukung keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional. Sayangnya, kesadaran akan kesetaraan gender ini masih kurang di beberapa wilayah Indonesia. Diskriminasi gender terus hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari akses terhadap pendidikan dan pekerjaan hingga perbedaan dalam bayaran antara laki-laki dan perempuan. Stereotip gender dan ekspektasi tradisional seringkali masih membatasi perempuan dalam mencapai potensi penuh mereka. Kesadaran akan kesetaraan gender di Indonesia masih menghadapi tantangan yang signifikan, tercermin dari keterbatasan pemahaman di berbagai masyarakat, budaya dan tradisi yang kuat, bersama dengan kurangnya pendidikan dan informasi, telah menciptakan lingkungan di mana norma-norma sosial yang kaku dan stereotip gender terus berperan. Juga menjadi faktor yang menghambat pergerakan menuju kesetaraan gender. Media sebagai pemain kunci dalam membentuk opini masyarakat seringkali belum mampu memberikan representasi yang seimbang dan mendukung kesetaraan gender. Oke. Selanjutnya, untuk mengatasi tantangan ini, langkah-langkah konkret perlu diambil. Pertama, sistem pendidikan harus ditingkatkan dengan mengintegrasikan materi kesadaran gender dalam kurikulum dan memberikan pelatihan kepada guru. Kampanye dan advokasi di berbagai tingkatan masyarakat juga perlu diperkuat, melibatkan berbagai pihak termasuk tokoh masyarakat, selebriti, dan pemimpin pendapat. Peningkatan akses informasi, baik melalui media tradisional maupun daring, dapat membantu menyebarkan pemahaman yang lebih baik tentang kesetaraan gender. Pemberdayaan kelompok masyarakat, pelatihan keterampilan, dan dukungan terhadap perubahan norma sosial menjadi kunci penting. Reformasi hukum dan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender serta penegakan hukum yang efektif akan membantu menciptakan dasar hukum yang kuat. Keterlibatan media yang positif dalam mendukung pesan kesetaraan gender dan melibatkan pria secara aktif juga menjadi strategi penting dalam perubahan ini. Langkah-langkah ini harus didukung oleh sistem monitoring dan evaluasi yang kuat untuk memastikan kemajuan yang berkelanjutan. Dengan demikian, harapannya adalah masyarakat Indonesia dapat beralih menuju pemahaman yang lebih mendalam tentang kesetaraan gender, menciptakan lingkungan yang inklusif, dan membuka peluang yang setara bagi semua individu tanpa memandang jenis kelamin mereka. Beberapa negara di dunia telah melakukan langkah-langkah signifikan untuk menerapkan kesetaraan gender, dan perbandingan dengan Indonesia dapat memberikan wawasan lebih lanjut. Salah satu contoh positif adalah negara di Skandinavia seperti Swedia, Norwegia, dan Islandia yang dikenal memiliki tingkat kesetaraan gender yang tinggi. Perbandingan dengan Indonesia menunjukkan bahwa masih ada sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Meskipun beberapa kemajuan telah dicapai, ketidaksetaraan dalam akses pendidikan, perbandingan dengan Indonesia menunjukkan bahwa masih ada sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Meskipun beberapa kemajuan telah dicapai, ketidaksetaraan dalam akses pendidikan, peluang, pekerjaan, dan perbedaan dalam tanggung jawab rumah tangga masih menjadi isu yang signifikan di Indonesia.
Selain itu, perbandingan ini menyoroti pentingnya implementasi kebijakan dan perubahan budaya yang mendalam untuk mencapai kesetaraan gender. Tantangan di Indonesia melibatkan perubahan norma sosial, pelembagaan kebijakan pro kesetaraan gender, dan peningkatan kesadaran masyarakat melalui edukasi yang menyeluruh. Dengan memahami langkah-langkah yang telah berhasil di negara-negara lain, Indonesia dapat mengambil inspirasi dan menyesuaikan strategi yang sesuai dengan konteks lokal. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta juga dapat mempercepat perubahan menuju kesetaraan gender yang lebih substansial. Oke, ya cukup segini dari presentasi dari kami. Mungkin ada yang punya pertanyaan? Mau bertanya? Sabar. Perkenalkan, nama saya Alex. Saya ingin menanyakan sesuatu yang saya masih bingung. Jadi bisa diberikan contoh apa yang dimaksud dengan saya di masyarakat dengan hubungannya dengan ini kesetaraan gender. Mohon dijelaskan. Oke. Dalam kehidupan berhari-hari, sehari-hari dan bermasyarakat, contoh kesetaraan gender yang terlihat adalah ketika suami dan istri berbagi tugas rumah tangga dan tanggung jawab pengasuhan anak secara adil dan menciptakan hubungan yang seimbang dan memperkaya kesejahteraan keluarga. Apakah sudah menjawab? Sudah, Pak. Ada pertanyaan lain? Silakan. Ya. Perkenalkan, nama saya Dava. Pertanyaan saya, apa dampak-dampak kesetaraan gender dalam dunia pendidikan? Terima kasih. Dampak positif dalam kehidupan berpendidikan, dunia pendidikan, yaitu dampak positif dalam dunia pendidikan yaitu laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan pendidikan. Oke. Aku udah menjawab? Ada pertanyaan lain? Ya udah. Perkenalkan, nama saya tujuan kesetaraan gender. Terima kasih. Kesetaraan gender yaitu mencapai pemberdayaan dan perlakuan yang sama bagi semua individu tanpa memandang jenis kelamin dalam semua aspek kehidupan. Ini mencakup hak pendidikan, pekerjaan, kesehatan, serta keterlibatan dalam pengambilan keputusan politik dan sosial. Apa ada pertanyaan lagi? Saya mau nanya. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Baik, pertanyaan saya adalah apa manfaat dari kesetaraan gender ini? Oke, akan saya jawab. Manfaat dari kesetaraan gender adalah memberikan manfaat berupa peningkatan produktivitas ekonomi, kesejahteraan keluarga, inovasi, dan stabilitas sosial, menciptakan masyarakat yang adil dan berkelanjutan. Apakah sudah menjawab? Jeffrey Engkol. Baik, sudah terjawab. Terima kasih atas jawabannya. Oke, apa masih ada pertanyaan lain? Ada ini satu, Mbak ini. Di sini ada nggak teman-teman yang punya pandangan mengenai apa itu gender equality? I don't know. Bisa dijelaskan? Oh, ya silakan. Jadi menurut saya kesetaraan gender ini kalau dari sudut pandang saya sebagai wanita adalah di mana kita bisa mendapatkan hak yang sama, mendapat perlakuan yang sama, dan melakukan hal apapun yang sama dengan laki-laki, di mana pada masa-masa sebelumnya adalah perempuan dinilai tidak bisa melakukan dan tidak mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki. Jadi dengan kesetaraan gender ini kita bisa melakukan segala sesuatu tanpa ada batas-batas bahwa kita perempuan, kita laki-laki, tapi kita di sini dipandang sama semuanya. Terima kasih. Oke, bagus banget pandangannya. Oke, kalau udah gak ada pertanyaan lagi, mungkin kita mau bagi-bagi poster ya mengenai gender. Oke, dalam poster ini itu ada apa itu kesetaraan gender, tujuan kesetaraan gender, dampak positif, manfaat, dan contohnya. Oke, mungkin langsung aku bagi-bagiin aja ya. Terima kasih. Bagi ke siapa? Ini gender nih. Terima kasih. Pakai kipasan. Oke, kalau udah
Mungkin segitu aja dari kelompok kami. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.